Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saya sebenarnya tidak tertarik mau bahas, tapi karena seorang business owner yang membuka lowongan pekerjaan, lalu memberikan syarat karyawannya harus sholat 5 waktu. Lalu kolom komentarnya, mau cari karyawan mau cari ustadz. Semakin jelas bahwasanya kita berada di ujung zaman ini. Kita berada di ujung-ujung fase bahwasanya kebenaran itu terlihat amat sangat aneh. Kok kalau yang berpikirnya ngerti agama atau buka Quran gitu ya, oh iya, sholat itu kan kewajiban sebagai hamba karena Allah yang nyuruh gitu, bukan perintah business owner. Ya ndak heran kan habis itu berjilbab tapi jualan es krim yang ada alkoholnya, pakai jilbab tapi jual bakso ada kandungan lemak babinya. Ya ndak ngerti mereka, ndak sholat, mereka juga itu hanya untuk daya tarik konsumen muslim. Abang kakak, beginilah saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kemarin di mana saya kemarin? Sampai lupa dah. Oh, Solo. 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Ada sekelompok manusia yang menyembah Allah hanya di tepi, pojok-pojok aja. Fa in asabahu khairun itma'an nabih. Kapan dia bilang saya Islam? Dia akan bilang saya Islam kalau Islam itu menguntungkan. Ada daging gratis, ada zakat. Saya akan jadi orang Islam. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Pak, minta daging lah Pak. Minta daging lah Pak. Bentar lagi kurban ini ya. Siap-siap. Siapkan uangnya, siapkan perasaannya, siapkan hatinya. Berkurbanlah. Semoga Allah izinkan kita bisa kurban yang terbaik. Jangan sampai bisa beli rokok, bisa beli vape, bisa beli asap obat nyamuk. Karena kalau udah tidak ada duit, pakai asap obat nyamuk dia. Mampu beli asap, tapi tak bisa beli kurban. Dan akhirnya saya sadar sesadar-sadarnya, yang mau belajar ilmu agama ini makin sedikit. Itu kayak apa, gimana? Amat sangat sedikit orang yang buka standar kebenaran pakai Quran. Maka abang kakak yang akan punah sebentar lagi, makhluk-makhluk langka ini, siap-siaplah bikin wasiat sebelum kau meninggal, karena makin kesini sepertinya makin kesana. Selalu yang jadi barometer itu adalah enak tak enak. Makanya akal itu abang kakak, akal itu cari nyaman. Apa akal itu? Cari nyaman. Mana yang kira-kira menguntungkan, itulah yang akan dia bela. Kita tentu tidak bisa nilai orang dari pertemuan pertama, kedua. Nanti berjalanlah bersamanya, safarlah bersamanya, berinteraksilah uang dengan dia. Nanti ketahuan tuh sifat aslinya tuh
Ada yang memang tipenya tuh cari nyaman, giliran makan banyak, giliran bayar dia pura-pura nelfon, pura-pura terkencing, nak sunat lah, ada ya. Emang hantu emang. Apa? Emang hantu. Menghadapi begitu-begitu tuh abang kakak, tenang-tenangkan dirimu, kalem-kalemkan, gak usah terkejut. Dunia ini memang didesain Allah begitu. Makanya kemarin saya pas di perjalanan tuh bilang gini sama kawan-kawan, dunia ini lucu sekali. Jadi kalau kita tak ketawa nih kok, dunia ini rugi. Dan tidak temperamen, tetap tenang pada saat mungkin untuk marah itu semakin langka. Karena orang bisa dengan sangat mudah meluapkan emosinya. Saya baca kolom-kolom komentar tuh, ya walaupun itu banyak akun fake ya, ini paling tidak mewakili gitu. Oh, begini cara berpikir orang kebanyakan. Sama mayoritas yang sesat, mayoritas yang error, mayoritas yang gila, mayoritas yang ngambek tepi. Cemana lah antum nyikapinnya? Coba ya, berapa SMK yang datang nih, itu tiap Jumat banyak yang makan. Doanya adalah orang yang makan Jumat itu datang kajian subuh. Datang. Enggak kan? Berhentikan ya frasanya. Gitu enggak cara berpikirnya? Ya enggak. Jalan aja terus, biarin aja. Siapa tahu nanti 200 tahun akan datang dia dapat hidayah. 200 tahun lagi. Kita nengok dia kasihan gitu. Ya Allah, pengen bantu abang ini nih. Begitu, bang, udah kita bantu, udah kita beli barangnya, sholat yuk, nanti aja Ustaz. Tip salam ya. Akhirnya kita jadi kasihan sama diri kita sendiri. Kenapa? Kena tipu. Saya pernah berkali-kali bilang itu, jangan percaya sama orang yang suka nunda-nunda sholat tuh. Jangan percaya sama orang-orang yang ngelalaikan sholat tuh. Allah tuh jadi ditipu sama dia. Pergi cuma kau, dicuih kan ya. TKC lah orang-orang kayak gitu tuh. Apa? Cuma bilang teh kucing udah enak. Jaga kewarasanmu untuk berinteraksi sama orang-orang begitu tuh. Jangan terlalu terpesona, jangan terlalu percaya, jangankan yang begitu, yang udah rajin sholat ya kadang-kadang masih banyak nipu. Bukan salah sholatnya ya. Kita berada di masa mencari orang jujur itu semakin sulit. Maka jadilah orang yang jujur itu, Abang Kakak. Makanya saya makin semangat gitu untuk ninggalkan sosial media ini. Dan makin yakin dengan pilihan private life itu di sosial media. Karena saya tengok makin takwa. Instastory tak ada. Jangan kita harap saya akan bikin story. Hai guys, Yaman lagi mau boarding. Doain ya. Di Instagram, di Facebook. Jauh lah. Paling jauh grup Vi Amanillah aja kan. Ngasih tahu keluarga, ngasih tahu anak istri, ayah mau take off, mohon doa. Nah, selesai. Take off kemana, ngapain? Ayo baca sama-sama. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Khairun itma'anna bih. Dia pilih betul mana yang nyaman, mana yang enak, mana yang sesuai dengan nafsunya. Inilah bayi berkumis
Islam prasmanan yang hari ini dianggap cocok. Ini ada modal nih, bagus modalnya, tapi riba. Tahu hati nuraninya itu riba itu, tahu dia. Berzina sama ibu kandung sendiri, tahu, tapi dia eksekusi. Khamar dia enggak, minum minuman keras enggak. Ya kan zina main pelacur gitu enggak. Cuma hobi berzina sama ibu kandung sendiri ya. Nah nanti giliran bangkrut, babak belur, kan Allah yang bilang tuh, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba. Giliran sudah bangkrut, sudah riba, sudah hancur babak belur, baru cari-cari ustaz curhat kan. Maka saya sejak 2012 tidak mau buka curhat. Enggak. Kalaupun mau ketemu datang sini, dengarkan SMK. Sebagian besar belum sampai curhat udah dapat dah jawabannya. Tinggal ketuk pala seorang kan. Beberapa sudah ikut gaya dan sudah selesai. Kemarin Ayaman sudah sampaikan tanda-tanda orang sudah mulai menikmati hidup, sudah tidak pusing dengan penilaian orang lain baik atau buruk, sudah tidak tertarik ikut campur dengan aib atau keburukan orang lain, sudah mudah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, mudah berempati dengan kesedihan orang lain, fokus sama golek sangu mati. Ai saudagar-saudagar yang tidak pakai riba, berdoalah kepada Allah semoga engkau ditakdirkan Allah jadi bukti bahwasanya kebenaran Al-Quran itu benar. Ai pengusaha-pengusaha yang mensyaratkan karyawanmu harus sholat, bersemangatlah terus karena kau bersama Allah. Jadilah bukti, bikin produk yang berkualitas, jualan betul-betul. Kau tahu enggak pengusaha-pengusaha yang pakai riba itu enggak mungkin menang. Kalaupun menang sebentar. Ai saudagar-saudagar yang hari ini berbisnis tanpa riba dan akad batil. Jadilah bukti. Minta sama Allah doa yang banyak, semoga Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan keberkahan rezeki, banyak halal berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Fight. Dagang, jualan. Jangan jadi pemalas. Sudah tidak pusing dengan penilaian orang lain, sudah tidak tertarik ikut campur dengan aib dan keburukan orang lain, cepat atau mudah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, dan mudah berempati dengan kesedihan orang lain, fokus hidupmu. Jadilah bukti ya Bang Kakak. Nggak bisa pakai standar apa kata orang netizen. Oh ampun. Saya tidak ikut komen, hanya baca kolom komentar itu. Ya Allah, segini-gini. Walaupun saya tahu banyak akun fake di situ, akun-akun sampah di situ banyak. Tapi orang bisa beladen, yang komen akun fake, yang ngomentari pakai akun asli. Saya kok ngelihat yang ngomentari pakai akun asli nih kok yang nggak waras ya. Kau ngapain buang-buang waktu? Tak ada kerja lain ke, ngitung kerikil ke gitu. Nyedot debu ke, ngelap kaca ke. Nengok muka istri ke. Ngomentarin si pendekar yang cari masalah tuh. Ustadz tolong jangan berurusan sama si pendekar itu. Nggak paham. Sibuk-sibukkan dirimu dengan yang lebih bermanfaat, lebih worth it. Ustadz-ustadznya pun tak nonton ya. Gimana? Abang kakak, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Tiap hari kita muhasabah tengok kaca. Aku yang disebut Allah. Makanya Gus Mus bilang, saya beberapa hari terakhir ini tersindir sekali sama Quran. Begitu baca ayat-ayat orang munafik, kok mirip sama saya katanya. Begitu saya baca ayat tentang orang kafir, kok banyak kemiripannya dengan saya. Begitu baca ayat tentang orang beriman, kok kayak tidak ada tanda-tanda itu dalam diri saya.
Lalu kalimat selanjutnya beliau bilang, beruntunglah kalian yang tidak baca Quran dan tidak paham sama Al-Quran. Jadi tidak perlu tersinggung. Sarkas banget itu. Untuk yang paham-paham aja. Kalau yang tidak paham ya tetap aja. Berapa banyak orang yang masih merasa benar? Berapa banyak orang yang masih ada di zona dibenar-benarkan? Berapa banyak orang yang masih ada mencari dan menganggap dirinya paling benar? Maka tenang-tenangkan dirimu, jaga kewarasanmu, jangan jadikan dunia ini sebagai standar kebahagiaanmu. Apa? Jangan jadikan dunia ini sebagai standar kebahagiaanmu. Oh, kalau hujan sedih, kalau terang kepanasan, sedih juga. Kalau agak mendung baru happy. Jadi dia hanya akan happy kalau mendung. Duit masuk senang, duit habis temenung, tebodo. Jagalah kewarasanmu abang kakak. Jaga betul kewarasanmu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Dan Allah bilang apa? Khasirat dunya wal akhirah. Apa yang paling kita takut abang kakak? Rugi. Manusia itu paling takut rugi. Khasirat dunya wal akhirah itu artinya rugi dunia, rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. 3K, ayo. 3K. Komitmen kepada kebenaran. Makin langka. Komitmen kepada kebenaran. Saya tengok kan Instagram, Facebook, YouTube. Oh iya, dikit. Coba kalau live-nya joget buka aurat gitu, berapa ribu yang nonton? Live yang cuma duduk-duduk nongkrong, pakai celana pendek, ngomong anjing, ngomong setan, ngomong bego banget sih lu gitu. Itu berhari-hari live-nya tuh. Yang nonton bisa ramai. Shadaqallahul azim. Film yang ada konten pornonya, ya kan? Yang ada muatan-muatan sesatnya, banyak peminatnya memang. Maka abang kakak yang hari ini lagi belajar, tidak merasa ya, lagi belajar. Tidak banyak, minoritas, super minoritas. Bersinergilah, berkolaborasilah. Lihat ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ahanan. Gitu aja dia ngeliat agama ini. Begitu aja dia ngeliat dunia ini. Kapan itu menguntungkan dia, ya dia bilang Allah tuh baik. Giliran jatuh bangkrut bawa belur dia bilang Allah jahat sama saya. Sekali lagi saya mau mengingatkan abang-abang, kakak-kakak yang masih belajar untuk semakin istiqomah dengan apa yang Allah perintahkan. Sabar-sabarlah. Analoginya kemarin seperti ikan laut, ikan yang hidup di laut. Banyaknya air asin itu tidak membuat ikan itu jadi asin. Dunia ini abang kakak persis kayak lautan. Orang beriman tuh kayak ikan.
Orang beriman kayak ikan. Jadi dunia ini menawarkan kenikmatan sesaat, menawarkan maksiat tapi dibalut dengan bawa-bawa agama. Makanya Walid Nak Dewi itu viral kemarin. Ada yang marah-marah, ada yang tersindir, ada yang baper, ada yang langsung nyerang. Yang muhasabah dikit, yang merenung dikit. Ada fakta itu, ada. Sebut saja oknum. Cuma oknumnya sekampung. Pinjam duit tak balik. Buka usaha, kompak, setahun 2 tahun ada margin berkelahi. Kumpulkan duit, dilarikan sama mentor. Ada ya. Jaga kewarasanmu Abang Kakak. Jadi hari ini saya ndak nyerang yang di luar karena begitulah. Saking banyaknya tuh udah letih dah kita. Maka Abang Kakak ya Bunda yang hari ini lagi belajar untuk jadi ikan. Maka kemarin kalimatnya, biarkan aku di air asin aja. Apa? Kenapa? Ikan lumba-lumba, ikan paus, ikan marlin, ikan-ikan laut yang di air asin itu, dia lebih memilih mati daripada harus berpisah dengan lautannya. Dunia inilah tempatnya kita cari bekal untuk mati. Makanya udah tidak capek sama penilaian makhluk, tidak fokus sama apa kata orang. Masa bodoh? Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Biar aku derasin. Di dunia inilah tempat aku cari bekal. Tuh, masih banyak guru ngaji kampung tukang gali kubur. Hari ini hari Senin. Ya kan? Abang Kakak lihat mereka tuh guru ngaji kampung tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot, masjid, penjaga kuburan. 40 tahun ngajar ngaji, 25 tahun ngajar ngaji di hutan pedalaman. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mikirkan. Tetap ngajar. Dan saya bilang sama anak-anak di MM, kita baru support mereka 4 tahun. Mereka sudah ngajar 40 tahun. Berarti minus 36 tahun. Artinya, dengan atau tanpa paket kita, dengan atau tanpa infak kita, mereka tetap jalan di jalan Allah. Masalahnya kita ada di barisan siapa gitu. Masjid ini Abang Kakak, matilah kita siang nanti nih. Tetap sholat asar enggak orang-orang nanti? Aktivitas berjalan seperti biasa. Saya kemarin safar berapa hari itu makin meyakini gitu. Tidak ada yang peduli dengan kematian kita. Kau jangan sok artis ya, jangan sok centang biru. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan kematianmu. Paling cuma nangis 2 hari, 3 hari. Habis itu selesai. Mereka akan sibuk lagi dengan urusan masing-masing. Kaulah yang akan nangis di alam barzah itu. Potong video ini, kasih tahu sama sebanyak-banyaknya orang. Jangan sok centang biru, jangan sok artis, jangan sok terkenal, jangan sok populer, jangan sok si paling ini, paling itu. Tak ada yang peduli sama kematianmu. Bayangkan matimu aja dipaksa orang tuh bersaksi. Ishhadu, saksikanlah bahwasanya jenazah ini min ahlil khair, termasuk orang-orang baik. Khair, yang ngomong enggak ngerti, yang bersaksi pun enggak ngerti. Enggak percaya, tengok kalau orang mati. Mana ada yang mau berebut nyolatkan? Sibuk ngerokok, sibuk main game, sibuk di luar. Kami dari sini abang, dari sini abang. Enggak ada yang peduli. Bangun Abang Kakak, jaga kewarasanmu. Siapkan bekalmu. Ayaman, gimana kalau istri Ayaman? Ingatkan baik-baik, kasih tahu baik-baik, ajak ngomong baik-baik, contohkan yang baik-baik. Setelah itu selesai. Kau tidak dihisap Allah kalau dia tak berubah. Suami-suami, jaga kewarasanmu juga. Contohkan yang baik-baik, harga dirimu ada dalam ketaatan. Hai istri-istri, jangan baper kalau suami belum berubah. Kau yang pilih dia kemarin. Kau ngomel, kau yang kena hisab sama Allah nanti. Kau ngomel lah puas-puas. I'mal masyi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah sesukamu karena kau pasti mati. Dihisab Allah nanti mulut kau yang comel tuh. Lanjutkan aja selama kau masih hidup. Puas-puaslah kau ngomel.
Hai suami-suami, kau mau zolim sama istrimu, nggak kau kasih nafkah dia, nggak kau kasih ini dia, ke hati kau. Tengok nanti balasan Allah. Itulah adilnya Allah di akhirat itu. Jangankan akhirat, alam barzah udah kena bantai. Berbuatlah sesukamu. Kau mau apa? Ke hati kau. Kau mau ke dukun, kau mau mabuk, kau mau makan babi. Berbuatlah sesukamu. Innaka mayyitun. Saya makin kesini tuh makin ngerenung gitu ya. Oh iya, saya bilang. Ada yang peduli dengan kematian gitu tuh. Antum lihat kalau ada berita orang mati, bagaimana mereka meresponnya? Innalillahnya pakai kopi paste. Itu jelas ayat. Nasihat dari Allah, tidak ada yang peduli sama kau, siapa? Kau tenaga untuk mempraktekkan. Karena Allah juga tidak paksa kita sampai di garis finish. Allah cuma suruh kita berbuat semampu kita. Makanya ada kalimat fattaqullaha mastata'tum. Ya Allah, baru segini kemampuanku ya Allah. Kau minta 10, aku baru bisa 2 ya Allah. Masih kurang 8. Ya Allah, kau minta 100, aku baru 3 yang kukerjakan. Masih kurang 97. Maka dia akan terus mengevaluasi dirinya supaya bisa naik tiap hari. Ya Allah, puasa Syawal belum selesai. Kepikiran. Tak berhenti orang undang halal bihalal nih. Ya Allah, Senin Kamis kok jadi lepas nih. Hanya karena ketupat. Karena pecal. Belum dajjal. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa jadi kesini materi kita? Kalau tadi Aiman tuh bilang, tenang, gak usah ini. Abang kakak sosial media hari ini, kau yang kontrol. Kontrol sosmedmu, tentukan screen time-nya. Buka-buka kira-kira gak ada ilmunya, skip. Matikan mode pesawat, cas handphone, dah selesai. Gak bisa cari data kebenaran dari sosial media hari ini. Saya baca kayak tak percaya kolom komentar tuh. Yang komen tuh ya pakai jilbab. Ternyata pas dicek akun fake, ya udahlah. Nah, ini dia udah kita launching. Ini hanya untuk yang tahu-tahu aja ya. Untuk yang tahu-tahu aja. Ini merek kerupuk. Kok enggak bisa? Layarnya apa? Ini gambar apa nih? Begitu tengok, oh ini merek kerupuk ya, yang mana? Biar aku di air asin aja. Kalau nggak ada angin, badai pun jadi. Kenapa kalau nggak ada angin, badai pun jadi? Karena kalau di kolam renang, angin itu udah bikin porak-poranda. Tapi kalau di laut, angin kuat kayak apa tuh? Di IG nggak nampak ya man? Ya nantilah. Bahkan di sini ada yang ngasih amplop ke warga biar mau bantu ikut sholatkan jenazah. Terlalu fakta ini. Berapa banyak anak laki-laki main IG pandai, main Facebook pandai, ngomong bola hafal, nyolatkan jenazah, bapaknya udah mati tuh, tak bisa dia, bodoh pala. Kau ngapu bah jadi laki-laki tuh? Bong, bisa ente nyolat jenazah bong? Jangan pakai ruku ya bong ya. Bapak kau meninggal, nggak bisa diulang. Bila kau nak berbakti lagi? Majulah.
Nggak Ustaz ya, biar Ustaz ya. Pertama Al-Fatihah, kedua baca sholawat, ketiga doa, keempat doa lagi, habis itu salam, udah segitu ya. Takut salah nanti. Apa guna kau jadi anak bertahun-tahun tuh? Saya ngomong sama Fayat berkali-kali, Fayat, Fatih, belajar nak ya. Nanti ayah mati, bunda meninggal, saya bilang ayah meninggal, sholatkan jenazah. Ayah enggak mau. Ayah bisa telepon Ustaz Abdul Somad. Pas lagi meninggal tuh, Ustaz Abdul Somad, anak udah meninggal gitu. Tolong sholatkan anak. Oke ya. Oh Yaman hari Senin dimarahin ya? Enggak. Hari Senin ya diseneni gitu. Apa judulnya? Biar aku di air asin saja. Oh untuk yang paham-paham aja ini. YTTA, yang tahu-tahu aja. Apalah kau nih sholat terus kerja kau di masjid. 5 waktu ke masjid. Dia enggak tahu. Duduk emang pakai sarung. Tiap malam terima duit setoran. Kau udah jungkir balik salto-salto, tetap gak miskin. Sombong, dikasih nasihat, gak mau dengar. Maka dunia ini abang kakak, jaga kewarasan kita untuk tidak terpancing sama dunia luar gitu. Ibaratnya gini abang kakak, ada manusia tuh 3 jenis ya. Ada manusia 3 jenis, catat baik-baik. Saya udah pernah sampaikan dulu sekali lama nih. Manusia tuh ada 3 jenis. Satu manusia wortel. Manusia apa? Wortel. Kasih gambarnya dia, wortel, telur, kopi. 3 pembagian manusia, wortel, telur, kopi, WTK. Manusia wortel itu tadinya tuh semangat. Allahu Akbar, siap, takbir. Wah. Giliran punya masalah, kena air panas, langsung lembek, lempem. Yuk bang, bergerak bang. Enggak lah Ustaz, saya mau mati ya lah. Enggak ada kita semangat hidupnya. Tadinya, wortel itu kan aslinya keras. Begitu kena air panas, melempem dia. Aku insecure, aku anxiety, overthinking, aku perlu ke psikologis. Dua, manusia-manusia telur. Omongan-omongannya. Dia udah baik sama suaminya, dilayan suaminya. Wah, pokoknya berbuat baik betul lah sama suaminya. Terus ada konten TikTok bilang, kamu jangan mau jadi istri yang diperbudak. Akhirnya suaminya diinjak-injak, tidur tuh kepala suami diinjaknya, diludah-ludahnya. Gara-gara nengok TikTok 1 kali. Inilah sufaha, ini kurang-kurang akal nih. Tadinya udah nyaman itu, nyuci, ngepel, bersih-bersih rumah, ngelipat baju anak, happy, dianggap itu sebagai khidmat dia. Aku tak bisa kerja kayak suamiku dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya kerja aku di rumah lah. Apa tau ente? Ini manusia-manusia telur. Dari lembut berubah jadi keras. Emang kamu aja bisa selingkuh? Aku juga bisa selingkuh. Masih laku kok aku ini. Selingkuh gak dia? Sama kuda, sama kudanil, sama ubur-ubur. Itulah manusia-manusia telur. Jadi yang satu tadinya semangat jadi melempem, hilang semangatnya. Yang satu tadinya awalnya lemah lembut, jadi keras. Telur. Tapi terakhir ada manusia kopi. Karena air panas tambah wangi dia. Karena air panas tambah keluar harumnya. Maka bang kakak, lihatlah ikan laut itu, walaupun berada di samudra yang luas, airnya asin sekali, tapi ikan laut itu tidak jadi asin. Begitu dipindahkan ke air tawar, mati dia. Lebih baik aku mati daripada berpisah dengan air laut.
Justru ikan asin tuh abang kakak jadi ikan asin setelah keluar dari laut. Ada yang pernah makan ikan asin? Gembong asin. Kapan dia jadi ikan asin? Udah keluar dari laut. Waktu dalam laut, nggak asin. Jadi orang beriman itu abang kakak, nggak terpengaruh dia sama dunia ini. Dunia ini salto jungkir balik gitu, nganggap remeh riba, nganggap remeh khamar, nganggap remeh berzinahan, menganggap umum, normal aja itu zina, yang penting suka sama suka kata dia. Teman saya di kantor Ustadz biasa selingkuh sama atasan, nanti ganti atasan ganti lagi selingkuhannya. Kami semua udah maklum, dah tahu dah, memang gatal perempuan itu. Ngapa kok tak larang, ngapa kok tak ini? Jadi menormalisasi kemaksiatan. Maka jangan kaget ketika ada yang berbeda langsung kena serang. Dicari pekerja yang mau sholat 5 waktu. Viral, pasti viral. Buka usaha pas sholat tutup. Kena konten enggak? Ayaman udah dah 2014, 2015. Dah kenyang dah. Maka kalau baru viral sekarang, itulah untungnya enggak main sosmed tuh. Selesaikan semuanya di atas sejadah. Abang kakak buka Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya. Cari kalau pernah nengok saya tuh ngeluh, curhat atau apa cari. Dapat screenshot kasih kirim ke saya. Saya kasih hadiah. Ya Allah guys, gigi aku patahnya guys. Nah, yang kayak gitu tuh. Cari. Buka Instagram, TikTok, Facebook saya tahun-tahun 2012, 2013, cari. Dapat, kirim screenshot, kirim ke saya. Insya Allah saya kasih hadiah. Kalau itu bunyinya keluhan, komplain, cari. Kan ada namanya rekam jejak digital ya. Dah, begitu kira-kira abang-abang, kakak-kakak, mohon maaf lahir batin. Ya, tetap semangat dan istiqomah. Hari ini semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi kita, Allah kasih pintu-pintu rezeki yang banyak, halal berkah. Tapi saya pengen sampaikan 2 poin hari ini. Abang kakak, jagalah kewarasanmu melihat dunia yang mulai tak waras ini. 1, jaga kewarasan biar aku di air asin aja. Yang kedua, tidak ada yang peduli sama kematianmu. Fokuslah sama bekal matimu. I'mal masyi'ta fa innaka mayyitun. Lakukanlah sesukamu karena kau pasti mati. I'mal masyi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah sesukamu karena engkau pasti dapat balasan dari apapun yang kau lakukan. Kau berbuat baik, balasannya baik. Kau berbuat buruk, pasti dibalas buruk. Karena Allah tuh maha adil. Dah, begitu kira-kira. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya. Minta doanya Kak Ia hari ini dengan izin Allah 15 tahun umurnya. Doakan semoga Kak Ia bermanfaat ilmunya, dijaga Allah, dilindungi Allah. Minta doa untuk anak saya Safira Alfi Zahra. Pas kurang lebih 15 tahun yang lalu, nanti jam 7:18 dia lahir di Malaysia, Kuala Lumpur. Doakan Kak Ia dilindungi Allah, dijaga Allah. Minta doa dari abang, kakak, ayah, bunda yang baik semuanya. Doakan kami juga sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, kami semuanya sekeluarga besar Masjid Kapal Munzal dari Aceh sampai Papua, dijaga, dilindungi Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.